Hai semua, selamat datang di video saya. Di video kali ini kita akan membahas konsep learning pada kecerdasan buatan. Kita akan mempelajari 3 pendekatan pada mesin learning yang umum digunakan. Untuk lebih spesifik, kita akan berbicara tentang pendekatan pelatihannya, di mana pemodelan Anda akan belajar tentang dunia nyata atau dari data yang diberikan. Nah, yang pertama adalah supervised learning, di mana pendekatan ini sama dengan kehidupan nyata layaknya hubungan orang tua dengan anaknya, di mana orang tua mengajarkan semua tentang dunia nyata kepada anaknya. Misalnya orang tua ingin mengajarkan anaknya tentang binatang untuk pertama kalinya. Maka dari itu, umumnya orang tua akan mengajak anaknya ke kebun binatang dan akan menunjuk ke seekor rusa sebagai contoh. Dan dia akan memberitahu anaknya ini adalah rusa. Lalu orang tuanya menunjuk ke arah ayam dan mengatakan kepada anaknya, ini adalah ayam. Semakin banyak bentuk rusa dan ayam yang dilihat oleh anaknya, semakin besar kemungkinan si anak mengingat perbedaan di antara rusa dan ayam. Proses belajar ini mungkin membutuhkan beberapa kali mengunjungi kebun binatang. Dan dalam beberapa kali kunjungan, orang tua akan bisa mulai menunjuk ke salah satu binatang dan bertanya ke anaknya, hewan apa ini nak? Dan jika orang tuanya mengajarkan dengan baik, maka anaknya akan memberikan jawaban, dan jika anaknya tidak bisa menjawab dengan benar, ini berarti antara perlu beberapa kali lagi mengunjungi kebun binatang, atau orang tuanya tidak mengajarkan dengan cara yang benar. Contoh tentang orang tua yang mengajarkan anaknya hal yang baru ini sangat sama hubungan dengan antara pengembang AI dengan mesin learning. Jadi jika kita mengambil contoh nyata ini ke dalam dunia komputer, kita pada dasarnya memberikan kepada mesin sejumlah data yang berlabel. Sejumlah data ini diatur sedemikian rupa menjadi pasangan, fitur, dan target, yang juga disebut input dan output. Fitur rusa dan ayam dalam kasus mesin learning kita tadi adalah berupa gambar antara rusa atau ayam. Targetnya adalah antara string yang mengatakan rusa atau ayam. Semua tergantung dari gambar sebagai inputnya. Jadi fitur ibaratkan kita menunjukkan hewannya, dan dengan target ibaratnya kita menjelaskan nama hewannya kepada mesin kita. Supervised learning memberikan kita 100% kontrol untuk informasi yang kita berikan kepada mesin learning. Dan kita juga memiliki kontrol terhadap kesimpulan dari informasi yang dalam hal ini adalah label yang diberikan. Dan kapanpun kita ingin mesin ini membuat prediksi, kita tinggal memberikan gambar antara rusa atau ayam, bahkan yang belum pernah dilihat sekalipun, lalu menunjukkannya ke pemodelan kita, maka seperti layaknya seorang anak, mesin kita akan bisa memprediksi apakah itu rusa atau ayam. Jika menjawab dengan benar, maka selamat, mesin kita benar-benar akurat. Namun jika jawabannya salah, maka kita masih perlu waktu lagi. Seperti seorang anak perlu beberapa kali lagi mengunjungi kebun binatang, atau mungkin pengembang AI-nya seperti orang tua tadi masih perlu bekerja lebih baik lagi dengan kodenya. Mungkin saja dia melewatkan sesuatu sehingga mesin learning yang dibuat tidak belajar dengan baik dari data yang diberikan. Itulah supervised learning. Pendekatan pelatihan lainnya disebut dengan unsupervised learning atau self-supervised learning. Dan itu sama halnya dengan membawa anak ke kebun binatang, dan orang tuanya menunjuk ke arah rusa yang sama seperti sebelumnya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Lalu menunjuk ke arah ayam dan sama juga tidak mengatakan apa-apa. Seiring dengan itu, sang anak akan menyadari ada yang tidak beres dengan orang tuanya, dan sang anak merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Lalu sang anak menyadari bahwa hewan ini memiliki 4 kaki dan hewan lainnya memiliki 2 kaki serta 2 sayap. Sang anak tidak akan tahu bahwa hewan berkaki 4 itu bernama rusa,
dan dia juga tidak akan tahu hewan berkaki dua tersebut bernama ayam. Namun sang anak dapat membedakan antara dua hewan ini tanpa masalah. Dan jika kita membawa ini ke dunia komputer, itu berarti kita memberikan data tanpa label kepada mesin learning kita. Jadi pada kasus unsupervised learning, antara kita memberikan sejumlah data yang berisi fitur atau memberikan fitur bersama dengan targetnya, yang dimana value-nya sama. Meskipun kita sepertinya tidak sepenuhnya terlibat dengan pendekatan ini, kita sebenarnya masih memiliki kontrol penuh terhadap fiturnya. Walaupun pemodelan kita memilih untuk menyebut rusa itu 0 dan ayam itu 1, tidak jadi masalah. Dia masih mengklasifikasikan, mengkategorikan hewan ini dengan baik. Begitulah cara kerja unsupervised learning. Pendekatan terakhir, yaitu pendekatan ketiga, disebut dengan reinforcement learning. Dan sebenarnya pendekatan ini sedikit mengerikan karena dia ibaratnya seperti orang tua yang melahirkan anaknya dan langsung memberitahu anaknya, "Hai nak, ini adalah dapur, kamu bisa memasak di sini. Ini adalah kamar mandi, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu butuhkan di sini. Ini kunci mobil, kamu bisa pergi berkendara dan saya akan tinggalkan kamu. Bye." Jadi sang anak ditinggal sendiri di dalam rumah, tanpa skill untuk bertahan hidup, tanpa pengetahuan apapun. Dia hanya tahu dapur ada di sini dan dia bisa memasak, kamar mandi ada di sini, kunci ada di sini, itu saja. Dengan anak-anak dalam dunia nyata, cara ini sudah pasti tidak akan bisa berjalan. Tapi dengan komputer, cara ini bisa dilakukan dan bisa bekerja dengan baik. Jadi apa yang komputer lakukan biasanya dimulai seperti pada sebuah permainan. Dan mereka mungkin diberikan perintah dasar seperti ke kanan, ke kiri, dia bisa melompat atau bahkan menembak. Namun tidak ada yang menjelaskan kepada mesin kenapa dia harus melompat. Tidak ada yang menjelaskan aturan permainannya. Dan pengembangnya tidak memberikan informasi apapun tentang dunia yang dihadapi atau tentang permainannya. Ini sebenarnya sedikit lebih rumit karena reinforcement learning memiliki sistem pemberian reward. Jadi pendekatan ini memberikan mesin sebuah atau beberapa tujuan. Dia tidak melakukannya apapun seenaknya sendiri, tapi poin pentingnya yang perlu diingat adalah pada akhirnya mesin ini akan bisa memainkan permainannya tanpa ada masalah apapun. Dan bahkan dia bisa naik ke level berikutnya, dan dia bisa belajar apapun sendirinya. Seperti di kehidupan nyata, kapanpun kita belajar sesuatu sendiri, kita umumnya akan lebih mengerti dibandingkan jika kita diajarkan oleh orang lain. Layaknya seperti Anda punya pengalaman dan bekerja lebih baik dari teorinya. Jadi itu sebenarnya cukup mengerikan juga ya. Jadi mesin bisa belajar sendirinya. Tapi itulah 3 pendekatan machine learning yang dapat dipahami dan semoga bisa dimengerti serta bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.